Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tanggamus akan mempraktekkan demonstrasi konseptual modul 2.3 dan saya Dede Nurhuda dari SMK Negeri 1 Talang Padang sebagai observer. Saya Arif Ilando Selinggapuri dari SMA Negeri 1 Kelumbayan Barat sebagai coach. Saya Romi Jayanti dari SDN 1 Helm sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Dede. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, hanya sedikit lemah saja, lesu. Oh, semoga nanti semangat lah ya Pak ya. Tentu saja Pak Dede. Terima kasih. Amin. Nah, untuk kali ini Pak ya, untuk rubrik penilaian untuk modul 2.3-nya ini coach dan coachi akan diamati sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, untuk penilaiannya ini apakah sudah sesuai dengan Tirta? Lalu ada bagaimana Pak Ari memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi, bagaimana coachi merespon pertanyaan dari coachnya, dan yang terakhir adalah disesuaikan dengan prinsip coaching, yang dimana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, lalu saya ada pertanyaan untuk Pak Ari. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Pak? Ada 3 Pak Dede kebetulan yang ingin saya kembangkan. Yang pertama present, kehadiran penuh. Ya. Jadi saya hadir harus fisik dan raga saya, fisik dan jiwa saya harus ada di sana. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coachi. Nah, itu bagus sekali Pak Ari. Tentu saja Pak. Itu mantap Pak Ari. Nah, untuk menanyakan bagian kompetensinya saya akan menanyakan kembali Pak Ari. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dengan oleh observernya Pak Ari? Ada 2 Pak Dede. Yang pertama itu mendengarkan aktif ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dan lalu ini ada pertanyaan lagi Pak. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Pak Ari inginkan ini seperti apa? Bisa menuntun coachi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke. Jadi nanti ini bisa kita langsung mulai saja praktiknya ya Pak Ari ya? Iya Pak. Oke. Yuk silakan nanti kita praktekkan. Assalamualaikum Pak Ari. Boleh bantu saya tidak? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi menemukan jalan buntu nih Pak untuk menyelesaikan permasalahan saya di kelas. Waalaikumsalam Bu Romis. Apa yang Bu Romis hadapi di kelas akhir-akhir ini? Ini Pak, kelas saya cukup kacau. Banyak siswa yang ribut, mereka sulit diajak fokus, dan sering tidak memperhatikan pelajaran Pak. Saya sudah mencoba berbagai cara, tetapi belum berhasil mengendalikan situasi itu Pak. Baiklah, mari kita coba ingat kembali Bu Romis. Apa tujuan utama Bu Romis dalam mengelola kelas? Apa harapan Bu Romis terhadap siswa? Iya, jadi tujuan saya ya Pak, menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, terus di mana siswa itu bisa fokus Pak, aktif berpartisipasi dan belajar dengan baik. Itu adalah tujuan yang sangat penting yang tadi Bu Romi sampaikan. Sekarang, jika kita melihat ke belakang, pernahkah ada situasi di mana kelas berjalan lebih baik? Apa yang terjadi saat itu? Iya Pak, saat saya memberikan proyek kelompok yang menarik, beberapa dari mereka lebih terlibat dalam kelas, terasa lebih tenang. Baiklah. Menurut Bu Romis, apa yang bisa Bu Romis lakukan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif di kelas secara konsisten? Iya Pak, mungkin saya bisa mencoba menggabungkan metode pembelajaran Pak yang lebih interaktif, yaitu seperti diskusi kelompok, aktivitas yang melibatkan peran siswa lebih banyak Pak. Jadi agar mereka itu tidak bosan dalam lebih terlibat dalam pembelajaran itu Pak. Ide yang bagus Bu Romis, tapi tidak perlu menggunakan kata mungkin, harus yakin. Bagaimana jika Bu Romis juga menetapkan aturan kelas yang lebih jelas dan memastikan bahwa siswa memahami konsekuensi jika mereka melanggarnya? Iya Pak, saya rasa
saya perlu menekankan aturan lebih tegas Pak dan memberikan konsekuensi yang konsisten, tetapi tetap dengan cara yang mendukung mereka. Oke, langkah yang bagus, rencana yang bagus. Langkah apa yang akan Bu Romis ambil minggu ini untuk mengatasi masalah yang Bu Romis hadapi di kelas? Ya, saya akan membuat aturan kelas ya Pak ya yang lebih jelas dan membahasnya bersama siswa. Jadi sehingga mereka memahami Pak pentingnya itu apa itu disiplin gitu kan. Saya juga akan menyiapkan aktivitas yang lebih menarik gitu seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok Pak. Baik sekali tadi dari Bu Romis, apa yang Bu Romis sampaikan. Kemudian apa yang Bu Romis lakukan jika ada siswa yang tetap tidak mengikuti aturan meskipun sudah Bu Romis jelaskan? Iya Pak, saya akan terapkan konsisten yang menerapkan konsekuensi sesuai kesepakatan Pak. Jadi dan jika perlu saya akan memberikan bimbingan individu pada siswa yang bermasalah. Jadi mereka merasa didengar. Luar biasa sekali ya Bu Romis ya. Saya sangat menghargai komitmen dari Bu Romis untuk memperbaiki situasi di kelas. Keinginan Bu Romis untuk mencoba berbagai pendekatan dan mengutamakan kesejahteraan siswa merupakan langkah yang sangat positif. Kemudian bagaimana perasaan Bu Romis setelah sesi ini? Iya, saya merasa lebih yakin ya Pak dan siap untuk mencoba pendekatan baru. Saya optimis bisa menciptakan kelas yang lebih tertib dan menyenangkan bagi siswa. Mantap sekali Bu Romis. Saya percaya bahwa dengan pendekatan ini Bu Romis akan rupanya positif. Saya percaya bahwa dengan pendekatan ini Bu Romis akan melihat perubahan yang positif di kelas. Teruskan usaha Bu Romis. Dan saya selaku rekan sejawat akan mendukung Bu Romis dalam perjalanan Bu Romis ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan Bu Romis untuk melihat bagaimana penerapan strategi baru yang akan Bu Romis lakukan. Jika ada tantangan, kita bisa berdiskusi lagi. Ya, terima kasih banyak atas panduan dan dukungannya Pak. Saya siap untuk mulai menerapkan ide-ide yang baru di kelas. Terima kasih Bu Romis. Ya, sama-sama kita Pak. Akhiri sesi ini. Assalamualaikum Bu Romis. Iya, waalaikumsalam Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Ari atas praktiknya dan di sini adalah pasca observasi. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaiannya, Pak Ari? Baiklah Pak Dede. Pada saat sesi coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching dengan mengikuti alur Tirta, sehingga bisa menggali Koci untuk menceritakan permasalahan dan Koci menemukan solusi-solusinya. Baik, untuk catatan hasil observasinya Pak Ari, setelah praktik tadi, yang pertama adalah sudah sesuai dengan Tirta, lalu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci. Selanjutnya sudah coach merespon pertanyaan dari coachnya, dan yang terakhir sudah disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang terakhir Pak Ari, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan, saya ingin lebih mengembangkan lagi terkait proses alur Tirta, Pak Dede. Harapannya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi jika saya memahami alur Tirta dengan lebih baik. Baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya sudah mempraktekkan coaching. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dek.